Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Threesome 2, The Resumption. Karena ini adalah sequel film Threesome, buat kalian yang belum menonton film Threesome yang pertama, kalian bisa menonton video alur cerita film Threesome 1 di channel ini. Tapi kalian bisa skip di sini kalau nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk lanjut menonton videonya. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang berlari ketakutan melintasi hutan pada petang hari. Dia terus berlari kencang seolah ada yang mengejarnya. Lalu dia pun berencana untuk bersembunyi di sebuah gedung yang sedang dibangun. Namun dia pun mengurungkan niatnya setelah secara sekilas ia melihat ada seorang pria di dalam bangunan itu. Lalu dia pun kembali berlari dan pada akhirnya dia sampai ke sebuah rumah dan mengetuk jendela rumah itu. Dia memanggil-manggil nama Maria. Dan wanita yang bernama Maria pun membuka jendela. Pria itu meminta Maria untuk membuka pintu, namun Maria hanya diam saja dengan wajah ketakutan. Tak berapa lama, sekelompok polisi datang dan menangkap pria itu. Siapa sebenarnya pria tersebut? Nanti akan terjawab seiring berjalannya film. Lalu scene berpindah pada 6 tahun kemudian, di mana keluarga Josh Kuti telah menjalani kehidupannya dengan tenang setelah kasus pembunuhan putra petinggi kepolisian yang melibatkan keluarga mereka. Diceritakan jika kini keluarga Josh Kuti menjadi semakin mapan. Bisnis TV kabel mereka sangat lancar dan Josh Kuti telah memiliki bioskop impiannya. Walaupun dia membelinya dengan meminjam uang dari bank dan juga menjual beberapa hektar tanahnya. Bahkan kini dia memimpikan untuk membuat film sendiri. Kini ia tengah menulis sebuah naskah film dan sedang mempersiapkan produksinya. Tapi sayangnya, Rani istrinya tak menyukai gagasan membuat film yang dimiliki oleh Josh Kuti. Karena sebenarnya pembuatan film itu menghabiskan banyak uang dan juga membuat Josh Kuti sering mabuk. Meskipun alasannya adalah untuk mencari ide menulis. Di saat mereka sedang mendebatkan film Josh Kuti, tetangga mereka yang sejak 2 tahun lalu membeli tanah dan membangun rumah di sana bertengkar. Rani meminta Josh Kuti melerai tetangganya karena dia merasa kasihan dengan Sarita, tetangganya yang selalu dipukuli oleh Sabu suaminya. Josh Kuti pun melerai mereka. Ternyata Sarita dan Sabu bertengkar karena Sarita tak mau memberikan uang pada Sabu untuk mabuk-mabukan. Setelah berhasil dilerai, Josh Kuti menasihati Sarita untuk melaporkan suaminya ke kantor polisi supaya berhenti memukulinya. Setelah itu Josh Kuti pergi bekerja ke kantornya. Diceritakan jika Josh Kuti telah memasang CCTV di sekitar kantornya, begitu juga dengan bioskop barunya. Dia melakukan hal itu supaya dia bisa memantau keadaan sekitar saat ia tak di sana. Lalu saat Josh Kuti menuju ke warung kopi, beberapa warga yang melihatnya pun bergosip. Mereka bergosip tentang kasus yang pernah menimpa keluarga Josh Kuti. Ada banyak rumor yang beredar. Mulai dari Anju dan Farun yang berpacaran dan diperkoki ayahnya saat sedang bermesraan, hingga Farun dibunuh. Sampai rumor Farun justru datang untuk menggoda istri Josh Kuti. Para warga yang dulu yakin keluarga Josh Kuti tak bersalah, kini banyak yang meragukan hal itu dan bergosip di belakangnya. Hal ini juga karena mereka semua iri dengan kesuksesan Josh Kuti sekarang. Hanya satu orang yang masih mempercayai Josh Kuti, yaitu Ika, kakek pemilik warung. Kemudian saat Josh Kuti berada di bioskopnya, Prabhakar, ayah Farun yang dulu pergi ke Amerika setelah kematian putranya, mendatangi Josh Kuti. Dia berkata bahwa sampai saat ini, walaupun 6 tahun telah berlalu, dia dan istrinya masih tak bisa tenang. Apalagi ada peramal yang mengatakan jika arwah Farun bergentayangan dan satu-satunya jalan supaya arwah Farun bisa tenang adalah dengan mensucikan sisa-sisa jasadnya. Jadi Prabhakar meminta Josh Kuti memberitahunya tempat Farun dikubur agar dia bisa melakukan ritual dan mensucikannya.
Dia berjanji tak akan mengatakan apapun pada orang lain. Dia bahkan rela jika harus memohon dan menyembah kaki Josh Kuti. Namun Josh Kuti berkata bahwa ia tak bisa membantunya. Dan dia meminta Prabhakar tak menemuinya lagi dan menyeret keluarganya pada hal yang selama ini ingin mereka lupakan. Di tempat lain, Anu kini tengah bersekolah di sekolah menengah Saint Joseph dan mulai bisa menikmati hari-harinya dengan teman-temannya. Pada saat yang sama, Josh Kuti mendatangi Vinaya Chandran atau Chandran, penulis naskah yang akan bekerja sama menggarap filmnya. Dia datang ke sana untuk membahas film yang akan ia buat, dan Josh Kuti memberikan beberapa ide untuk klimaks film itu. Dan Chandran sangat kagum dengan ide-ide dari Josh Kuti. Sepulang dari tempat penulis naskah, Josh Kuti menemui temannya Rajan. Rajan adalah teman sekaligus salah satu aktor dari film yang akan dibuatnya. Dia sering minum alkohol bersama Rajan, dan kali ini mereka membahas novel yang telah Josh Kuti terbitkan agar mendapatkan hak cipta sebelum filmnya dibuat. Sementara itu, Sarita telah ada di rumah Rani untuk menemaninya, karena Josh Kuti tak akan pulang malam ini. Lalu Rani pun menanyakan tentang calon suami untuk Anju pada Sarita, karena dulu dia pernah meminta tolong Sarita untuk mencarikannya. Namun Sarita justru ragu-ragu menjawabnya. Kemudian dia berkata bahwa telah tersebar rumor jika Anju memiliki hubungan terlarang dengan Varun, dan Josh Kuti melihat pasangan itu sedang bermesraan, hingga akhirnya dia menghabisinya. Rani pun sangat kaget mendengar hal itu. Dia pun keceplosan dan berkata bahwa Anju tak melakukan kesalahan apapun. Varun adalah pemuda yang cabul hingga mengakibatkan semua hal itu terjadi. Setelah berkata demikian, Rani pun sadar telah mengatakan hal yang seharusnya ia tutup rapat-rapat. Maka dia pun segera diam. Di tempat lain, Jose yang baru keluar dari penjara mendatangi rumah Maria istrinya, namun Maria tentu saja menolak Jose yang telah membunuh kakaknya beberapa tahun yang lalu. Jose membela diri dengan mengatakan dia tak sengaja melakukannya. Namun Maria tak mau menerima alasan Jose dan mengusirnya pergi. Sekarang kita tahu pria yang ada di awal film adalah Jose, seorang pria yang telah membunuh kakak iparnya dan masuk penjara. Sementara itu, Anju merasa sangat ketakutan ketika melihat beberapa polisi datang ke rumah mereka. Namun ternyata para polisi itu datang untuk meminta pernyataan Rani karena telah mendapat laporan tentang Sarita yang selalu mengalami kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Sabu terlihat sangat kesal mengetahui keluarga Josh Kuti ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Pada malam harinya, Anju bermimpi Gita dan anak buah polisinya berdiri di depan jendela kamarnya. Dia pun segera membunyikan bel yang tersedia di kamarnya. Ayah dan ibunya pun segera datang untuk menenangkan Anju yang memang mengalami depresi dan menderita epilepsi akibat trauma kasus dengan Varun. Keesokan harinya, keluarga Josh Kuti pergi menjenguk Petros, teman Josh Kuti yang sedang sakit. Petros sangat bersyukur mengenal keluarga Josh Kuti yang selalu membantu perekonomiannya, bahkan membantu biaya pendidikan dan pernikahan putrinya. Di tempat lain, Thomas datang ke kantor untuk membahas kasus Varun. Sabu dan Sarita memberi hormat pada Thomas dan mengikutinya masuk ke ruangannya. Lalu Philip pun masuk dan Thomas memperkenalkan Sabu dan Sarita padanya. Ternyata selama ini Sabu dan Sarita adalah intel yang menyamar untuk mencari informasi tentang kasus Varun. Mereka telah menyamar selama 2 tahun dan menyadap rumah Josh Kuti. Kemudian Thomas menceritakan garis besar perkembangan kasus itu. Dari hasil penyadapan Sarita, bisa disimpulkan bahwa Josh Kuti bukanlah orang yang membunuh Varun, dan mereka yakin Anju yang menghabisi nyawa Varun. Informasi ini didapatkan secara kebetulan oleh Sarita saat Rani keceplosan tempo hari. Lalu Thomas menjelaskan teorinya tentang pemindahan jasad Varun. Menurut pengamatannya, jasad itu pasti dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari rumah Josh Kuti dan dipindahkan pada waktu malam hari. Hal ini berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh Josh Kuti untuk menggali dan memindahkan jasad Varun. Dan dia juga harus pulang ke rumah sebelum pagi hari untuk mengejar bus menuju Todupusa dan membuat alibi melakukan ibadah ilahi.
Lalu polisi pun mulai mencari informasi untuk menyingkap kasus itu. Mereka pun menanyai banyak orang dan mencari tahu apakah ada warga yang melihat Josh Kuti pada subuh hari pada tanggal 3 Agustus. Dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa ia melihat mobil Jeep Josh Kuti kembali ke rumahnya pada subuh hari. Setelah itu, para polisi mulai mengadakan rapat kembali dan membahas kemungkinan di mana lokasi jasad Varun dikuburkan. Karena Sarita pernah mendengar Rani pernah bercerita jika Josh Kuti yakin tak ada seorang pun yang akan bisa menemukan jasad Varun. Akhirnya polisi berpikir mungkin tempat yang dimaksud adalah pemakaman gereja Saint Joseph. Karena pasti tak ada seorang pun yang menduga hal itu. Apalagi pemakaman itu dekat dengan rumah Josh Kuti dan tak ada seorang pun yang lewat di sana pada malam hari. Maka keesokan harinya, polisi sengaja datang ke gereja Saint Joseph sesaat setelah ibadah. Sarita yang sedang bersama Rani bertugas untuk melihat ekspresi Rani saat para polisi datang ke sana. Pada saat yang sama, Jose sedang berbincang dengan Ika dan berkata jika sekarang dia sedang mencari pekerjaan supaya ia bisa menafkahi istri dan anaknya dan ia bisa kembali pada mereka. Ika yang bersimpati pun memberitahu jika dia bisa bertanya pada Josh Kuti. Mungkin Jose bisa bekerja padanya karena Josh Kuti memiliki bioskop. Kebetulan pada saat itu Josh Kuti datang ke sana dan Jose berusaha bertanya padanya. Namun karena Josh Kuti tak mengenal Jose, dia hanya menanggapinya sambil lalu. Sementara itu, di rumahnya, Rani kedatangan Sarita yang dengan panik bercerita bahwa para polisi berencana akan membongkar pemakaman gereja karena menduga jasad Varun dikubur di sana. Sarita pun menyuruh Rani untuk segera memanggil Josh Kuti pulang dan memberitahunya. Rani yang panik pun segera menelpon Josh Kuti dan memaksanya pulang. Saat Josh Kuti sampai ke rumah, Rani segera memberitahu informasi itu padanya. Sementara itu Sarita dan Sabu telah siap dengan alat penyadap mereka. Pada saat itu, Rani menanyakan apakah suaminya mengubur jasad Varun di pemakaman itu. Josh Kuti pun mengingatkan Rani bahwa mereka tak boleh membicarakan masalah itu di rumah. Tetapi Rani memaksa dan meminta suaminya memberitahu tempat jasad Varun supaya ia tak ketakutan sepanjang waktu. Josh Kuti pun menolak, tetapi dia meyakinkan Rani jika tak ada yang akan menemukan jasad Varun. Keesokan harinya, Jose yang berada di warung mendengar kabar tentang polisi yang akan memberikan sejumlah uang untuk siapa saja yang melihat Josh Kuti pada subuh tanggal 3 atau 4 Agustus. Saat Jose keluar dari warung, dia pun teringat kembali bahwa dulu dia pernah melihat Josh Kuti di kantor polisi yang baru dibangun dengan sekop di tangannya. Dia pun mulai tergiur dengan iming-iming hadiah dari polisi karena dia memang sedang membutuhkan uang.